Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah menolong kita sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita memasuki Ramadan tahun ini di hari yang kedua, hari kedua. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan momentum Ramadan ini, di samping kita berusaha memperbanyak amal ibadah kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita, lebih ikhlas karena mengharapkan ridhonya Allah dan karunia-Nya Allah. Maka kita juga berusaha agar kita bisa memperbaiki akhlak kita, karena memperbaiki akhlak ini sangat penting bagi kita. Dan Nabi memang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Di dalam hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, insyaallah kita sudah hafal hadis ini, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka itu di dalam kita mendidik diri kita sendiri, mendidik anak-anak kita, itu yang pertama kita lakukan itu adalah mendidik akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah baik, dia akan nurut orang tua misalnya, maka mengajari dia sholat itu lebih mudah dibandingkan kalau akhlak anak itu tidak baik. Dia suka melawan kepada orang tua, lalu kita ajari cara sholat, ya tidak mau pasti. Oleh karena itu penting sekali kita ajari akhlaknya, ya. Dan kalau memilihkan sekolah untuk anak-anak kita juga kita carikan sekolah yang di situ dididik akhlak-akhlak yang baik, ya. Akhlak yang baik. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan kesempatan Ramadan ini, dengan momentum Ramadan tahun ini, mari kita pun berusaha memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita yang bisa kita perbaiki adalah kita berusaha untuk tidak berdusta, tidak berbohong, Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nabi bersabda, saya baca artinya, maukah kamu saya beritahu tentang dosa-dosa besar, yaitu satu, menyekutukan Allah, syirik, ya. Syirik itu dosa besar. Durhaka kepada orang tua, kepada ibu bapak. Di sini disebutkan ibu dulu, ya. Memang dosa durhaka kepada ibu itu melebihi durhaka kepada bapak. Jadi di sini disebutkan durhaka kepada ibu dan bapak. Itu termasuk dosa besar. Terus omongan dusta, omongan bohong, dan persaksian palsu. Waduh, hati-hati sekali. Hati-hati sekali, ternyata omongan dusta ini disejajarkan dengan dengan dosa syirik, ya, dengan dosa syirik. Berarti termasuk dosa besar. Juga persaksian palsu, ya. Di musim-musim pemilu itu jangan mau jadi saksi palsu, ya. Jangan mau jadi saksi palsu. Itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kita sering meremehkan dosa dari berbohong ini, dosa dari jadi saksi palsu ini, ya. Karena karena sepertinya enteng dilakukannya. Kita itu gampang berbohong. Karena karena kita itu ingin dianggap hebat, ya.
ingin dianggap pintar, itu kita rela berbohong dan lain sebagainya. Maka mari kita berusaha agar kita di dalam hidup ini tidak berbohong. Kalau sudah kadung pernah kita lakukan waktu dulu-dulunya, ya mari kita bertaubat ya. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta maaf. Nah, dan kita berjanji kepada Allah agar kita tidak mengulangi lagi, tidak berbohong lagi, tidak menjadi saksi palsu lagi, dan seterusnya ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bohong itu yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini itu dua hal ya. Bohong terhadap sesama manusia biasa, maksudnya di antara kita ini, dan yang kedua nanti bohong atas nama Nabi ya. Bohong atas nama Nabi. Sebetulnya masih ada bohong atas nama Allah nanti dan seterusnya. Tapi yang kesempatan malam ini cukup dua itu aja dulu ya. Berbohong atau berdusta terhadap sesama manusia biasa itu hadis riwayat Muslim dari Abi Usamah radhiyallahu an. Ini dari ayahnya Usamah ya. Sa'id bin Harisah ya. Sa'id bin Harisah. Nabi bersabda, "Mani qatata'a haqqam ri'im muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah." Ini ancamannya ya, agar kita ini apa? Tidak berbohong ya, agar kita ini untuk selanjutnya ini tidak berbohong. Memang perlu kita tahu ancaman-ancaman seperti ini agar apa? Agar kita tidak gampang berbohong. Barang siapa memutuskan hak seseorang muslim dengan sumpahnya, dengan sumpah palsunya, sumpah dustanya, dengan perkataan bohongnya, maka Allah mewajibkan neraka baginya. Dan ia haramkan masuk surga, dan Allah haramkan masuk surga. Jadi hati-hati ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Ancamannya berbohong, berdusta itu ternyata apa? Haram masuk surga. Dan apa? Dan dia ancam dengan apa? Tidak bisa masuk surga. Haram masuk surga, diwajibkan masuk neraka. Diwajibkan masuk neraka. Seorang hakim memutuskan perkara dengan saksi, dengan apa? Dengan pembuktian palsu. Pembuktian palsu. Penegak hukum lain itu apa? Misalnya pengacara berusaha meloloskan orang yang dibelanya dengan apa? Dengan pembuktian palsu juga. Maka itu ancamannya berat ya. Ancamannya berat, yaitu apa? Wajib masuk neraka dan haram masuk surga. Kita berdagang dengan apa? Dengan sumpah palsu misalnya, atau dengan perkataan-perkataan bohong. Misalnya kita bilang apa? Ini kulaannya belum dapat, padahal sudah dapat gitu ya. Agar kita mendapatkan lebih untung, kulaannya saja belum dapat. Maka kalau ini saya berikan segitu, maka saya rugi, padahal dia tidak rugi gitu. Hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dia rela berbohong. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu, karena apa? Ancamannya wajib masuk neraka dan haram masuk surga. Oleh karena itu, ibu bapak, karena berbohong ini sangat mudah ya, karena memang nafsu kita, gengsi kita, sehingga kita bisa berbohong. Itu tadi, karena ingin dianggap hebat, kita berbohong. Maka mari kita bertaubat ya, mari kita taubat, istighfar. Ya Allah, dulu saya pernah berbohong, maka ampunilah aku. Terus seperti itu. Insya Allah Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Asalkan kita tidak mengulangi lagi, tidak berbohong lagi. Lalu jangankan berdusta atau berbohong seperti itu tadi. Berbohong karena ingin melucu saja, itu sudah tidak diperbolehkan oleh Nabi. Karena kita ingin melawak gitu ya, kita bicara padahal itu tidak terjadi, agar apa? Agar teman-teman kita itu berketawa, itu dilarang oleh Nabi, dilarang ya, dilarang. Ini hadisnya, hadis riwayat Abu Daud nomor 4990
dan Tirmizi nomor 3315 Rasulullah bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailul lahu. Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Jadi kita itu bicara agar apa? Teman bicara kita itu tertawa ya, agar kita nampak lucu gitu ya, agar menyegarkan suasana misalnya. Nah, Nabi berkata apa? Nah, hal seperti itu celaka bagi kita ya. Celaka, silakan kalau mau seperti itu silakan. Tapi kalau saya tidak memilih tidak ya. Memilih tidak. Ini ancaman, celakalah dia, diulang lagi oleh Nabi, celakalah dia. Jadi jangankan berbohong tentang apa? Tentang pengadilan misalnya. Jangankan berbohong, membohongi rakyat, membohongi masyarakat, membohongi klien, membohongi orang yang membeli kepada pedagang. Itu berbohong karena ingin melucu saja, itu sudah tidak boleh. Apakah Nabi tidak pernah melucu? Pernah, Nabi itu pernah melucu. Misalnya apa? Nabi pernah guyon begini, misalnya ya. Nabi suatu saat duduk bersama para sahabat. Terus di situ ada makanan kurma. Nabi makan kurma, bijinya ditaruh di depannya itu. Para sahabat usil, iseng gitu ya. Para sahabat itu makan kurma, terus apa? Terus biji kurmanya ditaruh di depan Nabi gitu ya. Nabi membiarkan itu. Semua sahabat melakukan itu. Biji kurmanya itu apa? Ditaruh apa? Di depan Nabi. Terus setelah selesai makan kurmanya, para sahabat bilang, wah Nabi makan paling banyak gitu. Nah, itu guyon gitu. Nabi makan paling banyak, itu bijinya banyak sekali di depan Nabi. Iya, kata Nabi, kalian justru apa? Makannya rakus sekali, kata Nabi. Karena apa? Makan dengan apa? Dengan bijinya gitu. Nah, seperti itu maka menimbulkan apa? Cair suasana di situ. Guyon ya, guyon. Jadi Nabi pernah guyon. Nah, ini di hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la amzahu wa la aqulu ila haqqo." Aku juga bercanda, kata Nabi. Namun aku tetap berkata yang benar. Jadi Nabi suka bercanda ya, suka guyon, tapi berkata yang benar, tidak berbohong. Tidak berbohong. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, berdusta yang lebih berat ini dusta mengatasnamakan Rasul, berbohong mengatasnamakan Rasul. Hadis riwayat Bukhari Muslim, man kadzaba alayya bunyalahu baitum fi jahannam. Man kadzaba alayya bunyalahu baitum fi jahannam. Barang siapa yang berdusta, yang berbohong atas namaku, maka baginya akan dibangunkan rumah di neraka. Jadi orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Berdusta mengatasnamakan Nabi itu bagaimana? Nabi loh tidak pernah bicara tentang sesuatu hal, tapi kita mengatakan apa? Hadis ini Nabi bersabda, padahal Nabi nggak pernah bersabda. Misalnya di grup WA ada pemberitahuan, jadi ada orang yang nge-share. Barang siapa yang memberitahu tentang hal ini menurut Nabi, barang siapa yang memberitahu tentang hal ini maka haram baginya api neraka. Padahal Nabi nggak pernah bersabda tentang itu. Maka jangan-jangan orang yang nge-share itu kena ini, kena ayat ini, kena hadis ini. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka baginya akan dibangunkan rumah di neraka. Salah satunya seperti itu, berdusta seperti mengatasnamakan Nabi, yaitu mengatakan sesuatu itu berasal dari Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Juga bisa dikategorikan berdusta mengatasnamakan Nabi, yaitu kita melakukan ibadah tertentu yang Nabi tidak pernah melakukannya.
yang Nabi tidak pernah melakukannya, sehingga nanti bisa ditiru orang lain. Ditiru orang lain. Nabi nggak pernah melakukan ibadah ini, kita lakukan. Seolah-olah Nabi pernah melakukannya, dan orang lain niru. Nah, itu ancamannya cukup berat. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha dengan momentum Ramadan tahun ini, kita berusaha untuk tidak berdusta. Apalagi dengan berbohong itu akan mengurangi pahala puasa. Bahkan bisa jadi akan menghilangkan pahala puasa. Maka mari kita berusaha agar kita menjadi orang yang jujur, tidak berdusta lagi, tidak berdusta lagi. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tidak suka berbohong. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.